Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai Tuhan pencipta kita atau kita pencipta Tuhan kita. Quran surat Al-Baqarah 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ayat ini begitu jelas bagi kita yang ingin menjadi seorang muttaqin. Di sini yang diseru bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang-orang mukmin, namun seluruh umat manusia. Itu artinya siapa saja yang menyadari dirinya sebagai manusia di seluruh muka bumi ini. Namun sungguh sayang, hanya lantaran tertera di dalam Al-Quran, justru dikira hanya Tuhannya umat Islam saja. Padahal di Quran juga sering disebutkan bahwa Tuhan adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Entah karena Tuhan terlalu sulit untuk dikenali, ataukah manusianya yang memang terlalu cinta kehidupan duniawi. Manusia lebih memilih menyembah Tuhan ciptaannya sendiri daripada Tuhan yang menciptakannya. Mengapa bisa demikian? Mungkin salah satunya adalah kurangnya pemahaman akan makna menyembah. Begitu mudahnya kita mengatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah atau berhak disembah selain Allah. Namun bila kita ditanya apa arti menyembah, seringkali kita sulit untuk menjelaskannya. Setelah sekian lama berdiam diri, berpikir, dan merenung secara mendalam, Yang Jabar menyimpulkan padan kata untuk menyembah mungkin yang agak cocok adalah memuja, memuji, dan menaati. Seorang superstar atau mega bintang yang kita idolakan tentunya bukannya sekedar kita puji, namun kita puja, dan tidak jarang gaya hidupnya selalu mengilhami kita untuk menirunya. Contohnya adalah para penggemar Michael Jackson atau Elvis Presley. Bagaimana gaya rambut, gaya pakaian, dan gerak tubuh yang dicocok-cocokkan dengan mereka. Berita, cerita seputar tokoh idola kita adalah sesuatu hal yang sama sekali kita tidak mau melewatkannya. Tanpa sadar segenap perhatian, hati, dan pikiran kita curahkan kepadanya. Bisa kita bayangkan seandainya tokoh idola kita adalah Tuhan atau setidak-tidaknya Rasulullah. Dan bagaimana bisa kita bayangkan seandainya Rasul boleh digambar, difoto, atau dipatungkan? Bagaimana wajah akhlak umat Islam? Banyak kita saksikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mereka yang mengidolakan uang, jabatan, kekuasaan, fasilitas, popularitas, sanjungan, dan seterusnya. Bukankah sering kita dengar harga satu tas, satu sepatu, atau satu potong pakaian para artis, para selebritis, istri pejabat, istri pengusaha, harganya setara dengan biaya hidup keluarga yang miskin berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Lalu siapakah Tuhan mereka? Dan bahkan berapa harga mobil-mobil mewah para pangeran di Arab Saudi? Siapakah Tuhan mereka? Cobalah bandingkan dengan gaya hidup Rasul beserta para sahabat-sahabatnya yang senantiasa menjalani kehidupan
layaknya orang miskin. Siapakah Tuhan mereka? Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Baik miskin maupun kaya, siapakah Tuhan kita? Tuhan yang menciptakan kita, ataukah Tuhan yang kita ciptakan? Siapakah atau apakah yang sebetulnya kita idolakan? Yang selalu mengisi, menghiasi hati dan pikiran kita setiap saat. Bila kita memang telah sadar sebagai manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani, manakah yang kita idolakan, jasmani ataukah rohani? Bila jasmani, tentu saja prioritas hidup kita adalah duniawi, harta, kekuasaan, jabatan, dan hal-hal yang berbau nikmat duniawi. Dan bila idola kita adalah rohani, maka kecenderungan kita adalah terhadap hal-hal batin, cinta kasih, pemaafan, ketenangan batin, kedamaian dalam diri, pikiran-pikiran positif, menghargai, menghormati hak-hak sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Bila kita adalah pemuja benda atau materi, uang adalah segala-galanya. Lebih baik hidup kaya meskipun hanya sesaat atau sebentar. Yang penting telah mencicipi menjadi orang kaya karena banyak uang, daripada hidup panjang umur namun hidup sederhana, apalagi miskin. Bagi kita, tubuh adalah hidup yang sebenarnya. Jiwa atau rohani itu kita anggap tidak ada karena memang tidak nampak. Kenikmatan adalah kenikmatan tubuh, tidak lebih dari itu. Dan janganlah kita heran, golongan inilah terbesar dalam kehidupan manusia di dunia ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya pejabat-pejabat yang tertangkap oleh KPK, banyaknya pengusaha, pedagang yang curang dan manipulatif, banyaknya ulama yang hubud dunia, yang kaya raya, yang tidak mau kalah hidup mewah dibanding dengan para artis dan para pengusaha, banyaknya pegawai atau pekerja yang takut di PHK atau yang takut keluar dari zona aman, dan banyaknya pula orang-orang miskin yang selalu cemburu terhadap orang-orang kaya. Itulah kenyataan hidup duniawi di dunia ini. Sedangkan golongan ukhrawi, golongan orang yang menyembah Tuhan yang menciptakan manusia, yang sebagaimana perintah Tuhan dalam Quran surat Al-Baqarah 21 itu sedikit sekali, tidak lebih dari hitungan jari kita di dalam satu desa atau satu kampung. Memang tidak banyak orang yang betul-betul memahami Tuhan semesta alam, pencipta seluruh kehidupan ini. Kebesaran yang maha besar ini betul-betul tidak terbatas karena maha meliputi segala sesuatu. Ibarat sebutir pasir di gurun pasir yang amat luas, ibarat setetes air dibanding samudera yang luas, ibarat secercah cahaya dalam kamar yang gelap dibanding sinar matahari yang tanpa batas. Itulah konsekuensi yang dirasakan bagi kita, para penyembah Tuhan yang menciptakan manusia, bukan sekedar Tuhan yang diciptakan manusia. Penyembah Tuhan yang sebenarnya dampaknya adalah mental takwa, di mana unsur paling utama dari takwa adalah tawadu atau andap asor, rendah hati. Sedangkan para penyembah Tuhan ciptaannya sendiri adalah takabur, sombong, karena merasa mampu menciptakan Tuhan dan memaksa Tuhan untuk tunduk patuh kepadanya. Maka tidak mengherankan apabila para pencipta Tuhan ini sikapnya sombong, besar kepala, membusungkan dada karena merasa sempurna, lebih sempurna daripada Tuhan semesta alam. Dan sikap meremehkan dan merendahkan orang lain adalah hal-hal yang senantiasa dibanggakan setiap saat. Lalu di manakah kedamaian hidup itu berada? Milik siapakah itu? Adakah milik orang-orang yang suka menciptakan Tuhannya sendiri, sesuai seleranya sendiri? Ataukah orang-orang yang selalu memuji, menaati Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang selalu hadir di dalam hati hambanya yang beriman?
yang berupa roh suci, yang mana itu adalah bagian dari Tuhan yang menyebabkan raga atau tubuh itu dapat bergerak. Kaki dapat melangkah, tangan dapat berbuat, telinga dapat mendengar, dan mata dapat melihat, dan mulut dapat berbicara, dan selalu memuji asma-asma Tuhan yang memang maha terpuji. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.